Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan lembaga jasa keuangan, yaitu bank dan LPS. lembaga jasa perbankan. Pengertian bank menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Secara umum, fungsi bank ada tiga, yaitu alat untuk menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat, memobilisasi dana untuk pembangunan ekonomi suatu negara, dan sebagai lembaga pelayanan jasa perbankan kepada masyarakat. Bank juga berfungsi sebagai penerima kredit dalam bentuk sebagai berikut, yaitu simpanan tabungan, simpanan deposito, dan simpanan giro. Bank juga berfungsi sebagai pemberi kredit kepada masyarakat, baik kredit produktif maupun kredit konsumtif. Dalam menjalankan fungsinya, bank harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut, yaitu likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, dan soliditas. Bank berfungsi sebagai perantara lalu lintas moneter dalam bentuk-bentuk sebagai berikut, yaitu kiriman uang, clearing, inkasso, kartu kredit atau ATM, letter of credit, cek wisata, dan jasa-jasa lainnya. Bank mempunyai beberapa prinsip, yaitu prinsip kehati-hatian, prinsip kepercayaan, prinsip kerahasiaan, dan prinsip mengenal nasabah. Jenis bank berdasarkan kepemilikan, ada bank milik negara, contohnya BRI, BNI, BTN. Kemudian ada bank milik swasta nasional, contohnya ada Bank Mega dan Bank Bukopin. Kemudian bank milik koperasi atau bank milik pembangunan daerah, contohnya ada Bank DKI, Bank Kaltim. Kemudian ada bank milik asing, contohnya BCA, dan bank milik campuran, contohnya ada Bank Permata atau Bank Danamon. Kemudian jenis bank berdasarkan fungsinya ada bank sentral, bank umum, bank perkreditan rakyat atau BPR, dan bank syariah. Bank yang berdasarkan prinsip syariah Islam adalah bank yang melaksanakan kegiatannya dengan aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam. Dalam perdagangan Islam ada dua konsep utama, yaitu larangan atas penerapan bunga dan sebagai gantinya dipakai sistem bagi hasil. dalam konsep syariah, kegiatan usaha tidak mengandung dengan unsur berikut: 1. Riba, 2. haram, 3. nisab. Kemudian dalam melaksanakan kegiatan syariah memiliki prinsip, yaitu A. Muhahara berdasarkan bagi hasil, B. Murabahah prinsip jual beli dengan margin, C. Ilasyaraha berdasarkan prinsip kemitraan, dan lain sebagainya. Kredit dalam bank ada dua, yaitu kredit aktif dan pasif. Kredit pasif contohnya giro, deposito, berjanglia, deposito, and call. Kredit aktif contohnya kredit rekening orang, reimburse, dan lain-lain. LPS satu lembaga pinjaman simpanan. LPS merupakan suatu lembaga independen yang berfungsi menjamin simpanan nasabah. Adapun tugasnya yaitu merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan pinjaman simpanan. Yang kedua, melaksanakan pinjaman simpanan. Yang ketiga, merumuskan atau menetapkan kebijakan dalam rangka buat akhir memelihara stabilitas sistem perbankan. Yang keempat, merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan penyelenggaraan bank gagal yang tidak berdampak sistematik. Yang kelima, dan melaksanakan penanganan bank gagal yang berdampak pada sistematik. Wewenang lembaga penjamin simpanan atau LPS: 1. Menetapkan dan memungut premi penjaminan. Yang kedua, menetapkan dan memungut kontribusi pada saat bank pertama kali menjadi peserta. Yang ketiga, melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban LPS. Yang keempat, mendapatkan data simpanan nasabah, data kesehatan bank, laporan keuangan bank, dan laporan hasil pemeriksaan bank sepanjang tidak melanggar kerahasiaan bank. Yang kelima, melakukan rekonsiliasi, verifikasi, dan atau konfirmasi atas data tersebut.